Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Febrianti Fadila dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Biologi semester 5 dengan NPM 18110603997 kelas Biologi D. Di sini saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Video ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD. Langsung saja kita bahas. Dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Di sini saya membagi dua pihak yang terlibat di dalam pengembangan kurikulum. Ada pihak intern atau dari dalam sekolah dan pihak ekstern dari luar sekolah. Dari pihak intern itu ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada komite sekolah dan juga ada murid. Dari pihak ekstern ada pemerintah, ada perguruan tinggi dan juga ada ahli kurikulum serta berbagai lapisan masyarakat pada umumnya seperti golongan agama, industri, dan juga politik. Nah, karena kontribusi dari pihak luar itu biasanya bersifat umum, maka pihak sekolah lah atau pihak dalamlah yang harus menerjemahkan dalam kegiatan yang lebih spesifik dan operasional. Jadi di sini saya akan membahas hanya mengenai pihak sekolah atau pihak intern yang terlibat dalam pengembangan kurikulum karena merekalah yang paling memiliki kontribusi yang bersifat khusus. Jadi mereka menerjemahkan dalam kegiatan yang lebih spesifik dan juga operasional. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki beberapa peran dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, perannya sebagai manajer. Yang kedua, perannya sebagai inovator. Yang ketiga, perannya sebagai fasilitator. Lalu ada guru. Guru juga memiliki peran dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, dia berperan sebagai pemberi pertimbangan. Yang kedua, berperan sebagai pelaksana pengembangan kurikulum sekolah. Dan yang ketiga, sebagai pelaksana kurikulum. Pihak yang ketiga yaitu komite sekolah memiliki peran advisory agency, memiliki peran supporting agency, controlling agency, dan mediate agency. Kemudian tidak lepas juga siswa. Siswa di sekolah progresif kepada murid itu diberikan peranan yang lebih besar lagi tentang apa yang mereka harapkan dari pelajaran. Yang pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki beberapa peran yang sudah saya sebutkan tadi. Salah satunya peran sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Kepala sekolah mengkoordinasikan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha pencapaian tujuan pendidikan. Lalu bagaimana implementasinya dalam pengembangan kurikulum sekolah? Nah, yang pertama dalam aspek perencanaan ini tadi. Jadi kepala sekolah mengkoordinasikan kegiatan perencanaan. Dalam aspek merencanakan ini, kepala sekolah merupakan pelaku yang selalu terlibat dan bahkan sering menjadi tumpuan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum, mulai dari konsep sampai ke hal-hal yang lebih teknis. Kemudian dalam aspek pengorganisasian, kepala sekolah mengorganisasikan unsur-unsur baik unsur manusia maupun unsur non-manusia. Selanjutnya dalam aspek pelaksanaan. Ini dia melaksanakan. Dalam aspek pelaksanaan, kepala sekolah juga sebagai pelaksana lapangan. Dia adalah orang yang mengkoordinasikan pengembangan kurikulum dan sekaligus menjadikan atau menerapkan kurikulum. Kemudian peran yang kedua yaitu sebagai inovator. Sebagai tokoh penting di sekolah, kepala sekolah harus mampu melahirkan ide-ide yang baru yang kreatif. Kepala sekolah harus mampu menghadirkan inspirasi dan ide pembaharuan sehingga program sekolah kurikulum yang dijalankan senantiasa aktual dan mutakhir. Kemudian peran yang ketiga, perannya sebagai fasilitator. Kepala sekolah terus melakukan komunikasi dengan tim
dan memfasilitasi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Kepala sekolah harus membantu mengatasi persoalan tersebut dan melayani konsultasi tim dan lain sebagainya. Begitu pula dengan konteks pengembangan kurikulum di sekolah, kepala sekolah itu harus mampu menghadirkan inspirasi dan ide pembaharuan. Seperti tadi, dan perannya sebagai inovator. Kemudian kepala sekolah mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan kurikulum. Sebagai pemimpin profesional, dia menerjemahkan perubahan masyarakat dan kebudayaan termasuk generasi muda ke dalam kurikulum. Dialah tokoh utama yang mendorong guru agar senantiasa melakukan upaya-upaya pengembangan baik bagi diri guru maupun tugas keguruannya. Selanjutnya adalah guru. Guru memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan. Karena tugas guru sehari-hari itu terkait dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah, maka peran guru dalam pengembangan kurikulum di sekolah ini tidak jauh sebagai pemberi pertimbangan. Keputusan mengenai kurikulum sekolah itu secara instruksional terletak pada tangan kepala sekolah. Tapi dalam konteks ini guru itu adalah pemberi pertimbangan dengan pengembangan kurikulum sekolah. Sebagai seorang yang profesional, guru memiliki keahlian di bidangnya, termasuk dalam hal kurikulum atau pendidikan. Oleh karenanya, dalam rangka pengembangan kurikulum, guru perlu memiliki gagasan atau ide kreatif untuk mewujudkan harapan-harapan dari berbagai pihak yang berkepentingan di sekolah. Kemudian sebagai pelaksana kurikulum, di sini guru menjabarkan kurikulum sekolah menjadi bentuk-bentuk program yang lebih detail atau rinci seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sampai dengan pengejawantahannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Peran ini berkaitan dengan tugas pokok guru sebagai pengampu proses pembelajaran mata pelajaran tertentu. Kemudian, sebagai pelaksana pengembangan kurikulum, guru dapat terlibat sebagai tim pengembangan kurikulum di sekolah. Di sini, guru harus mampu berpikir luas dan komprehensif, bahkan menjangkau masuk ke ruang masa depan. Selanjutnya adalah komite sekolah. Komite sekolah memiliki beberapa peran dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada advisory agency, yang artinya pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. Lalu bagaimana peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum ini? Peran komite sekolah itu adalah pengembangan kurikulum tidak terlepas dari keempat peran tersebut. Keempat peran ini ada supporting agency, yaitu pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggara pendidikan sekolah. Kemudian ada controlling agency, yang artinya pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggara dan keluaran pendidikan sekolah. Kemudian mediate agency, yang artinya mediator antara pemerintah dan masyarakat. Jadi peran dari komite sekolah terhadap pengembangan kurikulum tidak jauh dari empat peran ini. Tidak jauh dari keempat peran ini. Keempat peran ini saling terikat satu sama lain dan berlangsung secara stimulan. Sebagai advisor agency ini, komite sekolah dapat memberikan atau menyampaikan gagasan, usulan-usulan atau pertimbangan-pertimbangan untuk menyempurnakan kurikulum yang ada menuju kurikulum sekolah yang lebih baik tentunya. Dalam peran advisory agency ini juga komite sekolah terlibat dalam pengesahan kurikulum yang ada di sekolah. Lalu sebelumnya ada siswa. Jadi pada umumnya siswa itu kurang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena memang mereka belum mempunyai kompetensi dalam bidang itu. Namun pada tingkat kegiatan kelas, bila guru bertanya bagaimana pendapat tentang pelajaran apa yang ingin dipelajari tentang suatu topik, atau bila guru mengajak siswa turut serta dalam perencanaan suatu kegiatan belajar, pada pokoknya mereka sudah dilibatkan dalam kurikulum. Jadi untuk di sekolah yang progresif, tadi sudah disebutkan,
murid itu diberikan peranan yang lebih besar lagi tentang apa yang mereka harapkan dari pelajaran. Partisipasi murid sama sekali tidak berarti bahwa keinginan mereka harus selalu dituruti, akan tetapi pandangan mereka dapat dimanfaatkan. Sekalipun keputusan berada di tangan guru, memaksakan kurikulum yang tidak mereka sukai, yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka, akan menimbulkan rasa benci, bahkan protes, sekalipun tersembunyi terhadap pelajaran dan sekolah yang mereka nyatakan dalam perbuatan yang tidak diinginkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.